Untuk menggunakan modifikasi genetik, lebih baik mempelajari genetika atau ilmu pengetahuan tradisional. Untuk menyederhanakan masalah, saya hanya akan menggunakan pewarisan sifat. Selanjutnya kita akan menggunakan kata karakter, yaitu penjumlahan dari sifat fisik dan mental burung merpati yang saya perkenalkan oleh Stephen van Breeman karena lebih sederhana namun tetap sangat bagus. Lampu untuk beternak merpati Breeman mengelompokkan ciri-cirinya menjadi dua, yaitu 1. Ciri-ciri yang tidak menambah kehidupan, daya tahan dan kemampuan pulih dari kelelahan, gambar yang dikonstruksi. 2. Ciri-ciri lainnya antara lain kecerdasan, kecepatan kematian, mentalitas bertarung, dan kemampuan terbang jarak jauh, pendek, menengah, atau jauh. Di tempat lain, Breeman mengklasifikasikan sifat-sifat kompleks sebagai sifat-sifat aditif. Sifat-sifat non-aditif hilang atau dikurangi melalui reproduksi, namun dapat dipulihkan melalui pembiakan. Tentu saja karena perkawinan, burung kehilangan atau menurunkan tenaga, dan lain-lain. Namun jika burung dipisahkan, maka keturunan selanjutnya akan lebih baik atau normal. Selain itu, sifat-sifat lain diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk perantara, setengah sifat ayah plus sifat ibu. Misalnya IQ ayah 95 dan IQ ibu 90. Jadi pengetahuan anak tersebut adalah setengah, 95 plus 90, sama dengan 92,5. Angka 92,5 bukanlah angka pasti, hanya perkiraan saja. Dari konsep pewarisan tidak langsung ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus selalu menukarkan dua orang tua yang berkualitas baik. Kedua, jika salah satu burung disilangkan dengan burung yang sifat komplementernya lebih sedikit, maka kualitas sifat komplementer pada keturunannya akan lebih rendah. Jika kita membaca buku tentang eugenika genetika, kita akan melihat kata-kata seperti silsilah, garis ras, persilangan, keturunan. Namun penggunaan istilah-istilah tersebut tidak konsisten antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Oleh karena itu, saya yakin pemahaman akan makna kata-kata tersebut perlu ditingkatkan. 1. Perkawinan sedara adalah perpindahan laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah yang erat, yaitu antara ayah, ibu dan anak, keturunan vertikal, dan antara saudara laki-laki dan perempuan, tersangka. 2. Perkawinan sedara mengacu pada persilangan jantan dan betina yang memiliki hubungan darah tetapi tidak dekat atau berkerabat dekat. Yang masuk dalam kategori eugenika adalah kakek dan cucu, paman dan keponakan, keturunan vertikal, serta perkawinan antar saudara, persilangan. Untuk mengetahui seberapa dekat kekerabatan dua orang dapat dihitung dengan menggunakan model koefisien kekerabatan yang ditulis oleh Sewell Wright yang dikenal dengan model Wright. Untuk mengetahui rumus dan cara menghitung koefisien reproduksi, Anda dapat mencari di internet. Perkawinan silang merupakan pertukaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah. 4. Perkawinan silang adalah persilangan antara burung jantan dan burung betina yang tidak berkerabat sama sekali, melainkan merupakan burung biparental. Perkawinan silang disebut hibridisasi. N5. Persilangan balik adalah bentuk lain dari eugenika, yaitu kita menyilangkan suatu spesies yang kita miliki dengan burung lain yang tidak berkerabat. Lalu keturunannya kemudian disilangkan dengan salah satu spesies kita sendiri. Kegagalan perkawinan sedara disebabkan oleh kesalahan persilangan balik. Karena dilakukan terlalu cepat dan ras yang ada mengalami kerusakan parah. Mari kita coba ucapkan kata-kata ini satu persatu. Hubungan 1.
Ada banyak aspek yang perlu dipahami tentang generasi A. Kematian, cacat, tidak mempunyai anak, dan cacat fisik. B. Perkawinan sedarah tidak menambah sifat-sifat baru pada keturunannya, tetapi sekedar mengumpulkan sifat-sifat yang sudah ada pada induknya. Baik yang baik maupun yang buruk. Menambahkan atribut hanya dapat dilakukan melalui transisi terbalik. Perkawinan sedarah tidak merugikan atau merugikan anak, namun dapat menimbulkan aspek negatif pada diri orang tua yang tidak diperlihatkan karena mereka lebih rendah. Sifat-sifat negatif ini dihilangkan dari hewan kita melalui genetika, sehingga burung yang kita ternakkan hanya akan memberikan hasil yang baik, yang sangat diinginkan. D. Spesies yang berbeda tidak cocok untuk berkembang biak. Namun jika kita memiliki induk yang cocok untuk bereproduksi, kita bisa melakukan tes ganda. Jika hasilnya juga bagus, maka peluang keberhasilan pembiakan akan semakin tinggi. Sulit dibak. E. Hubungan hanya mungkin terjadi jika diikuti dengan proses seleksi yang sangat cermat. Anakan yang tidak memenuhi standar harus segera dikeluarkan dari program pembiakan. F. Penangkaran burung hanya baik bagi para penangkar, namun penangkaran diperlukan untuk penangkaran jika burung penangkaran sudah cukup kuat, gram pada awal musim kawin. Banyak anak yang diambil, mungkin lebih dari 50%, namun seiring berjalannya waktu, jumlah anak yang diambil akan berkurang. Meski bisa dipelajari, perkawinan sedarah lebih sulit dibandingkan perkawinan sedarah, sehingga beberapa peternak menghindari prokreasi. Sebaliknya, banyak desainer hanya menggunakan pertumbuhan linear. Meskipun proses akumulasi fitur lebih lambat, dan proses mengurangi efeknya jauh lebih mudah, ada banyak transisi. 2. Karena tujuan pemuliaan adalah untuk menghasilkan keturunan, maka bagian terpenting dari seleksi adalah pengujian reproduksi. Ada banyak metode, perhitungan, dalam melakukan tes kesuburan agar bermakna. Burung penangkaran dan uji performa liar sebaiknya dipilih karena kesehatannya baik, namun bila kesehatannya kurang baik, tergantung programnya. Deskripsi peternak, uji penangkaran sebaiknya segera dilakukan di luar. Kami mencoba 2 betina saya digunakan untuk beternak dan diternakkan oleh teman-teman, dan ternyata kehidupannya sangat baik. Jika berhasil, saya akan mencoba berkembang biak 2 kali. Perkawinan sedarah memiliki keuntungan berupa proses pengumpulan gen yang diinginkan lebih cepat, namun juga memiliki banyak kelemahan, terutama berupa efek negatif atau depresi reproduksi. 3. Beberapa penulis menyarankan, apabila kita belum mahir menggunakan inbreeding, lebih baik fokus kepada lean breeding saja. Meskipun pengumpulan gen lebih lambat, tetapi gejala munculnya degeneratif efek juga lebih lambat. Keuntungan lain adalah lebih fleksibel dalam penyilangan dalam pengertian lebih banyak pilihan. 4. Untuk melakukan line breeding sebaiknya jangan terlalu jauh. Kalau kita gunakan inbreeding coefficient, IC, sebagai patokan, maka sebaiknya jangan menyilangkan yang IC-nya kurang dari 3,125 karena pengumpulan gen akan lambat. Burung hasil line breeding yang tidak terlalu dekat pada umumnya juga dapat menjadi racun. 5. Aplikasi line breeding yang paling umum adalah satu jantan dengan beberapa betina, polygamous mating. Disarankan, gunakan betina yang baik antara 3-5 ekor. Silangkan jantan tersebut dengan semua betina yang ada secara bergantian. Masing-masing betina sebaiknya ditetaskan minimal 4 kali sehingga tersedia pilihan yang cukup UTK seleksi. 6. Ambil satu pasang yang paling baik dari hasil penyilangan dengan setiap betina. Untuk anak yang jantan harus dites dengan cara dimainkan. 7.
Betina yang menghasilkan anak-anak paling jelek dan tidak merata dikeluarkan dari program breeding dan diganti dengan betina hasil penyilangan. Lakukan penyilangan secara horizontal di antara anak-anak yang lolos seleksi, kakak tiri vs adik tiri, satu bapak lain ibu. 8. Lakukan penyilangan vertikal dengan kakek, neneknya dengan cucu-cucunya secara bergantian sampai ditemukan the golden pair, pasangan emas, atau pasangan yang paling cocok. Apabila kita ingin melestarikan darah jantan induk awal, maka lakukan perlu difokuskan penyilangan dengan jantan tersebut. Lakukan pengocokan, kalau main kartu istilahnya stack the deck, sesering mungkin. Burung uik terbukti menghasilkan turunan cenderung jelek dikeluarkan dari kandang breeding. 9. Backcrossing pada intinya adalah varian dari line breeding. Burung dari terah yang sudah ada disilang dengan terah lain yang juga hasil inbreeding, line breeding, lalu turunannya disilang balik dengan terah yang sudah kita bangun. Dari hasil penelitian, burung-burung juara di Eropa sebagian besar merupakan hasil penyilangan dua burung inbreed, linebreed, atau yang biasa disebut hibridanisasi. 10. Backcrossing harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sebaiknya apabila akan melakukan backcrossing burung yang digunakan sudah betul-betul teruji bagus. Kesalahan atau ketidakhati-hatian dalam backcrossing akan membawa resiko program breeding yang dibangun menjadi berantakan. Memang kualitas terah kita hanya bisa bertambah baik kalau dilakukan backcrossing, tetapi sekali lagi kesalahan dalam backcrossing justru akan merusak terah yang sudah dibangun. 11. Dave Shoemaker menyarankan, daripada melakukan backcrossing lebih baik membuat terah baru, subfamily, yang merupakan gabungan dua terah hasil inbreed, linebreed. Untuk bisa melakukan hibridanisasi minimal diperlukan dua terah inbreed, linebreed. 12. Apabila melakukan outcrossing untuk mencetak racer, disarankan menggunakan betina yang terbukti bagus. Namun demikian, karena kita hanya memainkan burung jantan, ada baiknya juga kita menggunakan jantan sebagai outcrossing sehingga kita bisa memilih jantan yang kinerja sudah teruji bagus.